from Group 3. My name is Zara Aulia. My name is Erlian Diani. My name is Mujahidah Sabina. My name is Bunga Intan Makarananing Ayu. My name is Yasin Kirani. My name is Aisyah Patiyani. My name is Nabila Sapitri. My name is Maya. My name is Anindya Azara. We are going to interview the owner of PT Berkah Kuliner Semesta. So, let's go! Perkenalkan, nama saya Dona Kurniawan, posisi sebagai owner ya, CFO di perusahaan yang bertanggung jawab terhadap semua aktivitas perusahaan, mulai dari pengaturan operasional, kemudian dari sisi marketingnya, keuangan dan segala macamnya, sampai ke pemasarannya juga. Jadi ya dengan beberapa tim yang kita punya, ada tim inti juga ada tim dari pihak ketiga yang kita handling untuk bisa menjalankan perusahaan ini. Untuk produknya sendiri kita lebih fokus ke food service ya, jadi kita menyediakan bumbu-bumbu kebutuhan untuk rumah makan, restoran. Siapa saja pihak utama yang ada dalam mengambil keputusan strategis di perusahaan ini? Apakah cuma Bapak atau ada pihak lain? Saat ini masih di saya, masih di saya. Kita PT ada 3 orang di dalamnya, 2 komisaris dan 1 sebagai direkturnya sebagai pengelola operasional ya. Peran komisaris lebih pada memberi saran, memberi masukan, memberi arahan gitu ya. Tapi kebijakan lebih banyak di saya sih untuk di pengambil kebijakan, pengambil keputusan. Gimana cara Bapak buat mastiin bagian tugas di organisasi ini berjalan efisien gitu untuk mencapai tujuan perusahaan? Ya, satu organisasi, kemudian kita juga buat job desk, kita buat SOP, kemudian memastikan bahwa teman-teman menjalankan tugasnya sesuai dengan perannya masing-masing. Kalau boleh tahu jumlah karyawan ada di sini berapa? Saat ini ada sekitar 15-an. 15-an. Dengan jumlah karyawan itu, kira-kira gimana perusahaan ini bisa mengelola dan mengembangkan sumber daya manusianya supaya mereka ini tetap termotivasi untuk menjaga kualitas mereka dalam kerja? Visi misi perusahaan, kita ajari mereka terkait dengan visi misi perusahaan, nanti arahnya perusahaan kita mau ke pola kemana dan segala macam. Tentu saja harapannya sih bisa membuat mereka punya masa depan juga dengan berada di dalam perusahaan kami. Lalu jenis pajak apa saja yang menjadi kewajiban perusahaan ini, dan apakah kewajiban pajaknya berpengaruh terhadap laba perusahaan? Saya ada pakai pihak ketiga untuk melakukan pembayaran pajaknya. Yang jelas ada penambahan nilai, pajak penambahan nilai, PP dan segala macam, itu jelas ada ya. Kalau untuk pengaruh terhadap profit, ya jelas lah, pasti kan berpengaruh ya, mengurangi profit dan segala macam, itu jelas. Tapi yang jelas pembayaran kita serahkan ke pihak ketiga untuk melakukan pengurusan untuk pembayaran ke dinas. Lalu faktor eksternal apa saja yang paling mempengaruhi kegiatan usaha seperti harga bahan bakunya, kondisi ekonomi, atau persaingan pasar di Samarinda? Dan bagaimana perusahaan menghadapi persaingan tersebut? Harga bahan pokok jelas iyalah, harga bahan pokok iya. Kalau persaingan, alhamdulillah sih masih relatif aman ya untuk Kalimantan. Karena memang perusahaan sendiri, kenapa kita berdiri di food service, banyak mitra-mitra kami itu ngambil bahan baku, yang mengambil kemitraan bisnis, franchise segala macam lebih dari ke Pulau Jawa ya. Kalau antisipasi bahan baku yang naik melonjak jelas itu tidak bisa dipungkiri ya. Ya, strateginya R&D kami yang bekerja untuk membuat produk-produk baru yang bisa menekan biaya bahan baku sehingga kita masih bisa survive. Jadi mencari partner-partner juga yang secara bahan baku kami masih bisa tekan, kemudian mencari kualitas bahan baku atau kualitas bahan baku yang hampir mirip tapi tidak mengurangi dari cita rasa dari produk kami. Gitu. Dan untuk yang terakhir, menurut Bapak bagaimana hubungan antara bentuk kepemilikan, struktur organisasi, dan kewajiban pajak terhadap profitabilitas perusahaan? Ya, kalau satu bulan omset 50 juta kerja sendiri dibandingkan dengan omset atau profit 50 miliar dengan kerja 30 orang kan masih banyak yang 50 miliar ya. Nah, mikirnya kan begitu. Artinya pasti berpengaruh ya, tapi kan konsentrasi kita bukan ke situnya, tapi bagaimana kita meningkatkan omset dan profit secara optimal sehingga ada yang di dalamnya pun akhirnya bisa mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan target. Hello guys, now I would like to present the vision structure and key insight from our interview notes. The interview was conducted with Mr. Dona Kurniawan, who is the CEO, founder, and owner of a food service and marketing company. He leads the operational and marketing division, manages business training, and makes important strategic decisions. According to our notes, the company has a clear organizational structure and strong leadership. The CEO, Mr. Dona, is responsible for both internal management and external relations. The company's vision and mission emphasize growth and efficiency. However, there are several challenges, such as the rising cost of raw materials, tax obligation, and competition from similar business.
To overcome these issues, the company plans to improve product quality, reduce production costs, and enhance teamwork through better coordination and training. In conclusion, the company led by Mr. Dona Kurniawan shows strong commitment to maintaining stability and innovation. Despite facing challenges in pricing and market condition, the company continues to adapt by optimizing its human resources and improving efficiency. This reflects a clear vision for sustainable business and growth in the future. So, that's all from us. Thank you for watching. Bye!